Selamat sore, perkenalkan nama saya Juanda Darius dengan NIM 2210514210003 dari Program Studi Agribisnis Angkatan 2022. Di video ini saya akan melakukan penyuluhan dan memberikan informasi tentang bagaimana sih cara budidaya terong dan strategi pemasarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah baik dek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juanda Darius dari Program Studi Agribisnis Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dan memberikan informasi mengenai budidaya terong. Baiklah, sebelumnya definisi terong. Dalam bahasa Latinnya, Solanum melongena adalah tanaman sayuran yang dapat hidup sampai 1 tahun dalam sekali tanam, dengan tinggi tanaman terong sekitar 160 cm. Tanaman terong dimanfaatkan buahnya sebagai sayur atau lalapan. Ada banyak ragam terong yang dibudidayakan di Indonesia, mulai dari terong lokal seperti terong gelatik, terong kopek, terong Bogor, terong Medan, hingga terong impor seperti terong Jepang. Bentuk dan warna buah terong cukup beragam, ada yang warna putih, hijau, dan ungu. Prospek budidaya tanaman terong yang sekarang sangat baik dan sudah banyak petani yang mengusahakannya, namun hasil rata-ratanya masih rendah. Hal ini disebabkan karena teknik budidaya yang belum optimal diterapkan. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang budidaya tanaman terong. Hal yang pertama untuk budidaya terong berbuah lebat adalah memilih bibit yang unggul. Benih yang baik untuk budidaya terong memiliki daya tumbuh di atas 75%. Dengan benih seperti itu, kebutuhan benih untuk 1 hektar mencapai 300-500 gram. Sebelum ditanam di lahan terbuka, benih terong sebaiknya disemaikan terlebih dahulu. Wadah semai yang perlu disediakan adalah polybag dengan ukuran 10 x 12 cm persegi yang berdiameter 5 cm, yang sudah dilubangi dengan bagian sisi kanan dan kirinya sebanyak 3-4 lubang. Jumlah bibit yang akan ditanam harus sesuai dengan area lahan. Kemudian kita harus mengukur kadar pH agar pH tanah dapat optimal sekitar 5,6-7. Cara budidaya tanaman terong selanjutnya yakni membersihkan lahan dari gulma dan tanah. Bisa digemburkan dengan cara dicangkul atau dibajak sedalam 20-30 cm. Permukaan bedengan dibuat melengkung agar mulsa dapat menutupi bedengan dengan rapat. Kemudian pasang mulsa pada bedengan dengan ukuran 110 cm sampai 120 cm. Mulsa berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah, mengendalikan pertumbuhan gulma, mengurangi resiko terhadap hama dan penyakit, serta memantulkan cahaya matahari ke buah atau tanaman agar tetap bersih dari hama dan penyakit. Jika tanah sudah selesai digarap, taburkan kapur dolomit dengan dosis 4 ton per hektar are. Fungsi pengapuran sendiri adalah untuk mengatur kadar pH agar tanah yang asam atau tanah gambut. Bibit sudah ada, tanah pun sudah siap. Kemudian budidaya tanaman terong selanjutnya yakni menanam bibit. Penanaman dilakukan setelah tanah lokasi bibit sudah disiram terlebih dahulu. Dalam hal ini penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Langkah-langkahnya dalam penanaman yakni genangi parit dengan air setinggi bedengan, kemudian kurangi air hingga setengah dari tinggi bedengan. Kemudian lubangi mulsa dengan jarak 50 x 60 cm. Kemudian masukkan bibit yang sudah berumur 25 hari atau sudah berdaun 4 helai ke dalam lubang mulsa. Bila bagian bawah polybag sudah berlubang, langsung masukkan bibit beserta polybagnya atau dirobek supaya akar dapat berkembang. Kemudian tutup dengan sedikit tanah dan padatkan. Pemeliharaan tanaman terong dapat dilakukan secara intensif supaya tanaman terong dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dan maksimal. Penyiangan dan pembersihan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Pemasangan tajuk dilakukan ketika tanaman berumur 7 hari setelah tanam. Tinggi tajuk sekitar 150 cm sampai 200 cm. Pemasangan tajuk berfungsi agar batang dan daun dapat berkembang dengan baik dan tidak roboh. Pemasangan dilakukan mulai tunas-tunas liar. Pemangkasan dilakukan mulai tunas-tunas liar yang tumbuh mulai dari ketiak, daun pertama hingga bunga pertama, atau batang yang bercabang kembar.
Kemudian yang selanjutnya adalah pemupukan. Jenis pemupukan untuk budidaya terong adalah pupuk urea dengan dosis 80 kg per hektar are dan KCl 40 kg per hektar are. Pemberian pupuk dilakukan saat masa tanam 5 minggu dan 7 minggu setelah bibit ditanam. Di dalam budidaya terong, kondisi tanah harus keadaan kelembapan yang pas dan tidak berair ataupun tidak terlalu kering. Pada masa awal tanam hingga 2 bulan, kondisi tanah harus selalu lembab. Selanjutnya, cara penyiraman tanaman terong yang dilakukan 1 hari 2 kali, pagi dan sore, atau apabila bedengan terlihat kering. Dan juga setelah pemberian pupuk, caranya parit dialiri setengah dari tinggi bedengan. Jangan lupa untuk menyemprotkan insektisida dan fungisida agar tanaman terong terhindar dari hama dan penyakit. Kemudian tanaman terong mulai dapat dipanen jika sudah berumur 45 hari setelah tanam. Buah yang siap dipetik berwarna hijau, pudar atau keputih-putihan. Untuk terong hijau dan untuk terong ungu berwarna ungu agak pudar. Panen dilakukan dengan interval 3-4 hari. Itulah materi budidaya terong. Apakah bapak-bapak ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Dek. Ya, silakan. Apa saja kendala pada saat budidaya terong? Kendalanya adalah seperti sulit tumbuh, buahnya tidak terlalu banyak, kalau tanahnya tidak subur, atau malahan tumbuhan terong tersebut mati. Tantangannya serangan hama yang tak terduga. Silakan, apakah bapak-bapak ada yang ditanyakan lagi? Anak petakon, Ya, silakan. apa kayak Pak cara mengusir hama-hama di terong tuh? Oh ya, terima kasih. Sebelumnya hama-hama tanaman terong yaitu kumbang daun, kutu daun, tungau, ulat tanah, ulat berayak, ulat buah, kutu daun persik, lalat buah. Pengendaliannya dengan cara disemprot dengan insektisida berbahan aktif abamectin, chlorphenapir, imidacloprid. Penyakit tanaman antara lain layu bakteri, busuk buah, bercak daun, busuk leher akar, rebah semai, mosaik, busuk daun. Pengendalian penyakit ini dengan cara disemprot dengan fungisida berbahan aktif mancozeb, iprodium, streptomycin, sulfat, chlorothalonil, benomil. Bertanya lagi, Dek. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Ya. Terima kasih.